Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Islamia dengan NIM 08011822530003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman soal TS nomor 5 yaitu rekursif jumlah bilangan genap dan ganjil dari sederet bilangan. Jadi di sini ada deskripsi programnya. Jadi program ini tuh dibuat untuk menampilkan deret bilangan dari 1 sampai n menggunakan function rekursif sekaligus menghitung jumlah bilangan genap dan ganjil. Pengguna diminta masukkan nilai n, kemudian program akan memanggil function proses a genap dan ganjil yang akan mencetak deret bilangan secara berurutan pada setiap nilai bilangan. Program akan mengecek apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Jika genap, maka akan dijumlahkan ke variabel genap, dan jika ganjil akan dijumlahkan ke variabel ganjil. Hasil jumlah genap dan ganjil akan ditampilkan sebagai output terakhir. Ini ada proses langkah-langkahnya, mulai deklarasikan variabel n bertipe integer, input nilai n, inisialisasi jumlah genap dengan 0 dan jumlah ganjil dengan 0. Terus panggil function proses n jumlah genap sama jumlah ganjil. Jika a sama dengan 0, maka dia berhenti, tapi terus panggil kembali proses a kurang 1, genap sama ganjil. Tampilkan nilai a. Jika a mod 2 sama dengan 0, maka genap. Jadi genapnya ditambah A. Jika tidak, dia tuh ganjil. Jadi ganjil yang ditambah A. Terus tampilkan jumlah genap dan ganjil baru selesai. Di sini ada fungsi main, fungsi utama, dengan fungsi proses atau function. Di sini di fungsi main itu ada bentuk oval, memulai dan mengakhiri program. Terus jajar genjang itu untuk input dan output. Di sini ada input n. Terus jumlah genap, jumlah ganjil, proses inisiasi jumlah genap dengan jumlah ganjil dengan 0. Terus disuruh nampilin hasil deretnya di mana proses n jumlah genap sama jumlah ganjil, terus nampilin atau nampilin jumlah genap sama nampilin jumlah ganjil n. Nah, di sini ada flowchart fungsi prosesnya, di mana mulai cek kondisi dengan bentuk bulat ketupat, apakah A sama dengan 0. Kalau true, dia diisi dengan 0. Kalau false, dia ngejalanin atau jalanin proses A kurang 1 genap sama ganjil. Terus terus dia bakalan ngecetak output A teman dengan spasi. A dengan spasi biar rapi ke samping. Terus di sini ada cek kondisi lagi di mana A mod 2 itu sama dengan 0, maka dia bakalan true. Atau prosesnya tuh genap sama dengan genap ditambah A. Terus kalau misalkan false, dia bakalan ganjil yang ditambah dengan A. Terus diisi dengan 0. Barulah ke N. Langsung aja ke programnya, di mana di sini ada input iostream untuk memanggil-panggil fungsi cout dan cin, using namespace std itu biar nggak nulis std lagi tiap awal dan akhir program. Bukan tiap awal dan akhir program, tapi tiap awal cout cin. Terus ada in proses, di function proses yang berisi sejarah A, integer, nah dan ganjil. Di sini aku pakai call by reference itu tuh biar aku bisa langsung pakai satu function aja untuk nampilin jumlah genap sama jumlah ganjil sama deret bilangan. Jadi nilainya tuh bisa diubah langsung dari fungsinya kalau misalkan pakai dan genap dan ganjil atau call by reference. Nggak perlu lagi pakai return yang banyak. Terus dia tuh bisa dikirim hasil lebih dari satu variabel, yaitu variabel genap sama variabel ganjil tadi. Nah, di sini cek kondisi di mana
If kalau misalkan A sama dengan 0, maka tetap 0. Kalau enggak, dia ngehitung proses tadi A min 1, genap sama ganjil. Terus ngecetak A sama spasi. Ini untuk deretnya. Terus cek lagi kondisi. Ini tuh untuk proses deret, dan ini untuk proses genap ganjil. Kalau misalkan A mod 2 sama 0, berarti dia tuh genap kan kalau habis dibagi 2. Bisa membagi 2-nya 0. Dia genapnya bakalan ditambah dengan A. Tetapi kalau misalkan else, berarti ganjil kan, berarti ganjil ditambah. Sini ada in main, itu fungsi utama program, dan ada kurung terawal juga, dimana ada variabel n disuruh ini untuk nampilin pesan ke layar, dimana kalau misalkan masukkan n bakalan kesimpan ke variabel n si ini nih. Ada integer lagi jumlah genap sama integer jumlah ganjil, dimana di sini nampilin si deret dari hasil proses n jumlah genap sama jumlah ganjil. Ini kan tadi kan. Terus si out and line tuh ganti baris. Terus ada si out jumlah genap yang diisi dengan variabel jumlah genap, dan jumlah ganjil diisi dari variabel jumlah ganjil. Oke, di sini mau di save dulu ya. Bukan di save tapi dijalanin dulu. Oke, maaf di sini tadi ada salah dikit ya. Aku lupa nambahin returnnya lagi. Jadi di sini mau aku jalanin ulang programnya. Misalkan 5, deretnya 1, 2, 3, 4, 5. Di jumlah genapnya itu ada berapa? 2 ditambah 4, 6. Jumlah ganjilnya 1 ditambah 3, 4 tambah 5, 9. Nah, kenapa sih bisa hasilnya tuh begini? Oke, mari kita coba ya. Jadi di sini kita ke functionnya dulu. Cek tadi A-nya tuh ada 5. Apakah A-nya 5? Belum. A-nya 0? Belum kan? Enggak 0. Jadi di sini kita ke proses. Berarti A kurang 1, 4. Genap dan ganjil. Genap sama ganjil. Tadi ada genap ganjil. 4 genap ganjil. Si out nih. Berarti dia tuh tiap proses ini dikurang 1 terus. Kayak ngulang-ngulang. Jadi dia kayak sini kan udah diinisiasi di bagian bawah sini. Jumlah genap sama jumlah ganjilnya itu 0. Kurang 1 kan awalnya tuh 5, terus A kurang 1. Sini ada penjelasan program lebih jelasnya lagi. Kemudian di sini ada penjelasan hasil programnya. Misalkan kita input 5, itu kan dia bakalan mengambil function proses 5 dengan jumlah genap dan jumlah ganjil kan. Dengan kondisi awal, jumlah genapnya tuh 0 dan jumlah ganjilnya 0. Jadi proses pemanggilannya keturun tuh. Karena tadi A kurang 1 kan, jadi plus 5, 4, plus 3, 2, 1, 0. Jadi saat A-nya 0, proses berhenti dan mulai kembali ke atas.
Jadi proses munculnya dari perhitungan saat kembali naik, angkanya mulai ditampilkan satu-satu gitu. Sini ada proses satu nih, kembali dari proses nol kan, menampilkan satu. Karena dari proses satu, jadi nampilin satu, dari sekarang tuh satu. Terus di sini ada cek, satu tidak habis dibagi dua, maka ke satu itu ganjil. Jadi jumlah ganjil tadi 0 tambah satu sama dengan 1. Terus lanjut lagi ke proses 2. Itu tadi naik dari turun ke naik kan. Kembali dari plus satu, nampilin dua. Dari sekarang satu sama dua. Dua habis dibagi dua, berarti dua tuh genap. Sekarang jumlah genapnya ada dua. Terus ada plus tiga, kembali dari plus dua, nampilin tiga. Dari sekarang satu, dua, tiga. Cek, tiga tidak habis dibagi dua, berarti ganjil. Jadi jumlah ganjilnya itu satu plus empat, tiga empat, udah empat. Sekarang proses, kembali dari proses dan menampilkan empat. Dan sekarang satu tiga empat, cek empat habis bagi dua berarti enam, berarti dua tambah empat lima enam. Terus yang terakhir proses lima, dimana kembali dari proses empat menampilkan emang dari sekarang satu tiga lima, cek lima tidak habis dibagi dua maka ganjil, jumlah ganjilnya sembilan. Terus enggak sembilan sama genapnya enam, betul kan tadi? Sembilan sama genapnya enam. Oke, sekarang mau jelasin sedekutnya. Di mana di sini bisa disebut function dan prosedur itu dia pakai kotak untuk function proses atau functionnya. Di sini ada var n jumlah genap jumlah ganjil bertipe data integer. Terus ada begin itu sama dengan kurung kurawal. Kalau di program C++ ada read n. Di sini read n. Tidak perlu write juga nggak apa-apa. Terus jumlah nilai genap diinisiasi dengan 0, jumlah nilai ganjil juga diinisiasi dengan 0. Terus prosesnya tuh N, jumlah genap jumlah ganjil. Terus write jumlah genap sama write jumlah ganjil. Cetak jumlah genap sama cetak jumlah ganjil ber N. Nah, di sini ada function prosesnya tadi, di mana variabel A, genap ganjil bertipe integer, begin. If A sama dengan 0, then kalau A-nya udah sama dengan 0, berarti diisi ke proses A, 0. Else, proses A kurang 1 genap ganjil, write A. Untuk ngambil deretnya tadi. Terus if ini, kalau misalkan A mod 20, kalau misalkan tidak ada sisa, kalau dibagi 2, dia berarti genap. Jadi genapnya ditambah A. 1 gitu. Else, ganjil. Kalau tidak habis bagi 2, berarti dia ganjil dong. Berarti ganjilnya tambahin A. Nah, terus prosesnya tuh di sini 0 biar dia tuh bisa mulai dari 0 lagi. Terus N. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.